menjelaskan tentang paradigma ya. Paradigma kita sudah unggul sekarang. Jadi kita membahas tentang paradigma perubahan. Perubahan. Apa bacanya? Perubahan. Ya. Apa? Nah, perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Kita harus berubah. Karena berubah itu hijrah. Ya. Hijrah itu apa? Ketika sudah mentok. Ya, mentok. Kalau sudah mentok, kita harus hijrah. Ya. Karena itu wajib. Ya, ambil. Gak bisa bertahan satu tempat kalau mentok. Nah, kelihatannya setelah kita jalan, ya, kegiatan riset kita sudah harus ditambah kompornya, ya, dengan kata-kata unggul. Ya. Kata-kata unggul bukan sembarang. Nanti Pak Dika jelaskan tentang indikatornya. Oleh MDU sudah disepakati indikator unggul itu ini. Dan saya mengambil honornya honor ketua senat, ya. Jadi bukan honor saya. Ya. Nanti kalau nggak jelas, terus saya tambah. Jadi kita harus sama. Jadi dari MDU sudah sepakat merubah visi, ya kan? Merubah visi untuk menjadi UNERA ya, unggul, mencerahkan hidup bangsa, menyatukan tauhid, meyakini. Apa maknanya itu? Kan nggak sembarang sebut. Kan nggak sembarang sebut. Siapa yang harus unggul? Siapa yang harus mencerahkan kehidupan bangsa? Siapa yang harus menyatu dalam tauhid? Siapa yang harus diaktifnya adalah kita. Yang kita sebut dengan insan Unida. Kita menyebut insan Unida, bukan alma mater. Ya, bukan alma mater, tapi insan Unida. Kalau alma mater maknanya ibu pengganti. Kalau insan Unida itu manunggal, keluarga. Keluarga. Jadi keluarga Unida harus menyadari perubahan paradigma ini. Ya, keluarga. Jadi nggak bisa sepotong-sepotong. Ya kemarin dirumuskan oleh MTU nih kriterianya. Kemudian ini langkahnya. Langkahnya cuma ini belum selesai nih. Visi misi ya restra red out belum selesai. Tapi harus cepat dulu. Jadi tahapnya sampai apa tuh sasarannya. Nah ini sepakat dulu semua. Besok para dosen dan semua insan setelah zuhur. Kenapa setelah zuhur? Kenapa pagi? Akan ada diskusi, bukan mengadili, diskusi orang-orang yang sekolah S3 dan pengen sekolah S3. Kalau yang sekolah S3 udah 4 tahun daftar, lu ngapain aja? Paradigma sudah baru. Good. Kalau yang nggak mau sekolah S3, lu ngapain aja? Kalau sudah mentok, nggak naik pangkat, nggak punya tulisan, ya, nggak mau sekolah, maka terjadi perubahan paradigma. Lu mau jadi terus jadi tenaga pendidikan, dosen atau tenaga pendidikan. Karena unggul itu Bapak Ibu 60%, malah target 65 ya Pak. 60-70% dosen pendidikan doktor. Nah yang mentok ini 30%. Nah Anda maksud 30% yang hijrah, apa yang tetap? Itu dulu, sepakat dulu. Kalau nggak yang cerita-cerita itu namanya slogan. Kita bukan main slogan, kita main serius. Kenapa? Kita sudah harus berubah. Kita harus berubah. Gak bisa lagi kita ikut. Sebelumnya saya katakan di rumah juga. Kalau kita coba tetap, maka kita digiring oleh zaman.
ke depan itu akan ada penutupan universitas, akreditasi atau tidak. Yang tidak terakreditasi digiring. Maka dulu saya pernah bilang Pak Andi itu, dahulu kita tidak mau dimakan siapa-siapa, karena kita sampah. Ketika saya masuk ke pertama, mau dijual rektor nggak ada yang mau. Pak Jimmy ke sana kemarin itu, akhirnya ngomongnya ke saya. Kalau saya nggak mau. Harus ada, karena diserahkan ke saya semua, utangnya, gajinya, kehidupannya, namanya. Oh sekarang Pak Redi, nggak, kalau itu kita harus mikir. Ya, kalau full saya boleh, kalau nggak mau. Nah itu paradigma penyelamatan dari kehancuran. Dulu kita nggak laku, kemudian kita pelan-pelan maju. Malah kita orang mulai laku, orang memakan kita. Kita berpikir besok mau makan apa di awal. Sekarang kita berpikir, ya nggak perlu berpikir mau makan apa. Maka setelah kita, ya 6-7 tahun saya memimpin Unida, orang kita sudah berpikir kita mau dimakan siapa. Salah-salah kita satu ketika lompat lagi hijrahnya. Orang nggak berpikir makan kita, hampir kita dimakan orang. Maka sekarang saatnya paradigma baru. Namanya kita harus mikir besok kita makan siapa. Satu ketika kalau kita sudah naik, saya kalau paradigmanya adalah kita nggak perlu berpikir besok makan siapa. Sabaran kita sikat. Paham nggak? Yang dokter paham ya? Yang nggak dokter paham nggak? Itulah paradigma kehidupan. Setelah kita maju dan kita berpikir nanti ketika akreditasi dicabut, maka kita harus siap. Siapa yang mau kita makan? Kita janganlah jadi orang yang mau dimakan siapa, karena akreditasi kita nggak ada. Paham nggak? Dan sudah nggak pergi. Kalau kita tidak maju, maka kita dimakan, digilas. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi maju itu wajib. Maju itu wajib atau mundur? Serius saya masalah ini. Ya, sekarang yang nggak mau maju udah jadi beban. Pada waktu saya ngikung fakultas hukum kemarin, sama ini kita bawa semacam simulasi. Ya, kata Pak Dirka mesti 50%. Ketika saya lihat fakultas hukum, begitulah banyaknya orang saya sekolah kan, karena mentok belum selesai sekolah. Yang terjadi apa coba? Dari 24 dosen fakultas hukum itu nggak sampai setengah, baru ada cuma 4 atau 5 per 24 berapa itu? Kan nggak sampai 1/4 ya? Nggak sampai. Itu menandakan bahwa fakultas hukum nggak layak untuk mendapatkan unggul. Dan kita mau bicara unggul. Terus caranya bagaimana? Nah, akhirnya FDU mengatakan akan ada diskriminasi. Beberapa dosen fakultas hukum harus keluar, jadi TU atau pindah ke prodi lain dididik, karena mengganggu, menjadi beban pada yang lain. Itu dilihat nanti dari artikelnya berapa, cintanya berapa, prestasinya apa, risetnya apa, dari sekolah nggak? Karena kalau tidak dapat 50%, mimpi kali ini mau unggul. Nah, begitu pula fakultas lain. Satu-satu prodi kita rinci. Kemarin ada yang tidak mungkin dapat unggul, ya sudah sementara kita biarkan. Ada yang harus dapat unggul, kita harus paksakan. Sehingga kami panggil AGT, katanya tidak bisa unggul, sekarang bisa. Kita simulasikan, AGT bisa unggul. Ternyata apa? Ada orang AGT yang S2 kita pindahkan ke AGB, ada orang AGB yang tidak ke AGT. Sementara waktu simulasi
Kata kunci hari ini adalah hendaknya aku jangan jadi beban di organisasi ini. Keluarkan isi konsep. Hendaknya jangan jadi beban. Karena berat. Buat saya, Unida itu punya anak saya. Kalau nggak ada duit, saya jual harta. Buat itu. Harta saya berapa? Ada 6 biji rumah keluar, mobil semua. Untuk masih makan Unida, untuk masih makan, karena uangnya nggak ada. Bayar listrik, listriknya nembak. Bayar hubungan sama dia. Nah, itu gak apa-apa buat saya. Apalagi buat Unida unggul. Apalagi buat Unida unggul. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah. Kalau mau maju bersama, belum maju sekarang, nanti bisa maju. Sebanyak ada tekad. Karena ini jaraknya masih ada 2 tahun. 2024 sekarang sampai akhir 2025 ya? Ya, 25. 2025 terus upload. Maka bagi para ilmuwan hitung, ada yang di SK nggak bisa diubah, tapi ada yang harus. Nah sudah kami hitung kemarin, ada nggak 50% ya belum? 50% sudah bisa unggul. Itu kita paksakan. Dan problem utama kan SDM. Ya, dari LGT saya tambah lagi 1 dokter, saya masuk 1 dokter, rektor. Tidak ada nambah ya. Nah tapi yang ada beban di LGT itu kita pindahkan ke LGT. Gitu. Tapi begitu kita lihat LGT nggak mungkin. Ya maka LGT nggak mungkin itu ya. Selama saja lah LGT. Ya. Untung-untung lama-lama makin turun. Ini saya tutup. Saya main sekarang mainnya gitu aja. TIP nggak mau maju. Ya udah, untung-untung lama-lama makin turun. Tutup. Kenapa? Jadi beban, saudara. Jadi beban terus menerus. Sekarang yang beban kelima, TIP nomor 1 paling berat bebannya. Yang kedua, BBS berat. Yang ketiga, BBS berat tadi. Ikan. Yang keempat lagi, yang kelima ekonomi Islam. Beban. Kenapa? Belanjanya lebih tinggi dari pendapatannya. Apa mau kita beban terus? Paradigma itu harus berubah. Karena mulai dari paradigma, maka sekarang berubah paradigma dari jadi beban menjadi motor. Membantu FTP ya kan? FTP yang parah. Nah, Pak di mall ada kan? Selamat berjuang. Jadi kita harus berubah dengan kondisi seperti ini. Karena rasio jumlah dosen yang tamat sekolah doktor itu jadi hitungan terhadap akreditasi. Salahnya di situ. Kemudian jumlah citasi menjadi hitungan, jumlah kepangkatan menjadi hitungan. Jadi kita tuh jadi ada hal yang terbeli, ada hal yang bisa diolah. Kalau kesalahan perasaan ada dia sendiri. Ya ada hari tanpa kerja kan itu memberesinnya. Karena dulu itu persoalan. Sekarang ada masalah. Masing-masing pelan-pelan. Ini pertanyaan tinggal permintaannya. Mau apa yang berbeda duluan? Tidak boleh. Tapi ada permintaannya. Orang kita enggak. Nah, bagaimana kita berubah? Yang nggak bisa kita ubah adalah data kuantitatif. Nah, ini dia tolong perhatikan. Maka kita kumpul di sini untuk menyemangati semua. Ayo, masih ada waktu dari mulai sekarang sampai dengan akhir. Yang kedua, saya bicara. Oleh karena itu kami susun ulang eselonisasi. Ya, nah, eselonisasi kita menjadi begini. 1, namanya yang boleh nggak ini jangan.
Nah, kita punya eselon 1A, rektor dan direktur eksekutif. Ini bertanggung jawab operasional universitas, semua kegiatan. Kalau Pak Rektor nggak sanggup, direktur eksekutif. Nah, enaknya direktur eksekutif itu enaknya sampai sekarang belum ada gajinya, alhamdulillah ya. Seluruh gaji besok ya. Tapi jangan nanti dulu, saya belum siap. Makanya kalau dia kemarin, Pak, ya gaji lah. Dari itu, iya dong, masa nggak gaji gua? Apa-apa gua? Kalau PLN kita terus. Ya mohon maaf, itu masih lupa. Itu gaji dari eksekutif. Mudah-mudahan nanti dipikir ya. Mudah-mudahan dipikir ya. Tapi sebenarnya satu A, ya. Nah, nanti kekurangannya sederhana lah ya. Yang 2A, 1B, ketua senat, DPU dan kepala lembaga. Jangan dijamin. Tak mau saya. Apa mana? Gak bisa lagi nak. Jangan kreatif. Tunggu saya ngomong. Jangan. Ya, ini ya. Udah nanti aja. Kalau udah dewasa, udah benar baru. Ini hal dulu. Jangan bicara WL1 bukan asisten saya. Ya. Belum dokter. Sekarang saya coba dia kalau masuk. Ya. Kemudian ini eselon 1B ketua senat DPU dan wakil rektor. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban nih. Baru eselon 2. Tadi sudah ketemu ya, eselon 1 dan 2 dekan, 1A, 2B kepala badan, kepala lembaga dan kepala urusan. Nah ini kepala lembaga kita sesuaikan dengan dikti. Ya, dikti ada kepala lembaga apa? Lembaga apa? LPPN ya. Lembaga Pendidikan Kemandirian pada Masyarakat ya. Kemudian ada urusan. Urusan disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di beberapa universitas. Maksudnya urusan luar negeri ya. ULN, urusan kerjasama dan luar negeri. Nanti ini urusan kerjasama dan luar negeri kita satukan. Ya, dulu namanya PKHLN, PKHLN. Sekarang urusan kerjasama dan luar negeri. Lupa siapa namanya itu? Quick. Enggak. Kerjasama Quick. Lanjut. Nah, eselon 3 sekarang Anda di mana nih? Wakil dekan, sekretaris senat dan sekretaris DPU. Itu eselon 3 ya. Kemudian 3A, 3B kok jadi makin A mana salah? Hah? Sebelah sana bagus pelannya. Apa? Pin fokusnya bro. Di sana. Oke. Nah ini 3A, 3B ketua program studi, jadi dalam prodi kita naikin ya menjadi eselon 3A ya biar gaji helmnya lebih banyak lagi ya biar lebih rajin ya. Kalau bukan diskon anaknya sekolah di kita ya nah. Sekolah di sini dapat diskon anaknya jangan sekolah yang lain ngapain ya oke nah sini ini harus dibaca, maka saya fokus apa dulu ya harus dibaca biar tahu ada di mana. Nah kepala biro, kepala bidang, kepala perusahaan kita naikin ya sama kepala lab ya jadi kepala lab itu ketua bidang, kepala bidang lab namanya ya. Kalau di bawah WR kepala biro, di luar WR kepala bidang ya satu-satunya kepala bidang kepala TU yang bidang itu Busro yang ngurusin pasca ini lucu dosen yang boleh ya biar stres dia. Nah 4A sekretaris prodi pustakawan, 4B kepala bagian dan kepala lab. Nah sekarang saya mau uji eselon 3A siapa katakan 3A 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
11, 12, 13, 14 tahun. Kalau misalkan ada 15, 3 anak tetap. Ya.
Bisa saja yang nggak datang besok saya berhentikan. Yang nggak datang besok berhenti. Tinggal dirangkap sama kepala, sama kepala badan atau ya. Udah, kayak kalau mau sakit ya. Jadi berusi sakit kena kuat. Mudah-mudahan nggak terus-terusan gitu ya. Oke, kepala yang 3B kan? 3B. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dikit kenapa sih? Kalau itu si apa? Itu perikanan kalau ini itu kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 20. Oh, itu kan kalau 3B. Nah ini hasilnya 20 yang datang, ya, lawan pustakawan. Jadi ada 22. Eselon 4A kan? 1, 2, 3, 4. Harusnya 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemana lagi? Apa? Iya lah, kecuali punya alasan. Ya, kalau nggak ada alasan, ini dekat Fotoskop hari ini saya minta di program SP2. Dan 2 hari nggak datang, alasannya sepupu sakit, sepupu meninggal, sepupu pulang kawin, sepupu beranak, sepupu kawin lagi, itu hanya sepupu terus. Bisa kan? Karena nggak ada. Iya, sepupu beranak, sepupu yang meninggal, sepupu meninggal, sepupu nikah, itu terus hilang. Dan lucunya setiap orang begini, si apa namanya, ikut. Itu nggak bisa dong, ya, nggak bisa. Itu nggak bisa. Ini perhatian Anda harus lebih dukungan dengan ini, karena kita mau bagi-bagi tugas, mau namanya membangun paradigma. Bareng-bareng dong, ya, selempar beda. Kakak, belum ada kakak? Hari ini kakak nggak tunda? Hanya 3 aja. 3? Hanya 3 aja. Nanti 5 dulu. Oke, saya terus sini gimana sih? Ada sabotase yang gimana? Ini yang saya mau ngomong ini nih. Jadi acara Bapak Ibu, kita ini kan mau unggul, ya, kalau kita nggak cerdas, gimana kita mau unggul? Sarannya di mana itu? Berat nggak unggul, berat lah. Ini ada masalah. Ini kembali ke saya nggak nanya, saya selamat ya nih. Dia kalau nanti saya mendaftar di luar ini, soal bukan apa kan S3 semua dalam hati, soalnya dia enggak. Ya, kenapa sih? Oke. Nah inilah sterilisasi kita yang akan nanti secara informasi saling dukung satu sama lain dan akhirnya insya Allah kita baik dan menghasilkan penjauh insya Allah. Kerja harus sama, ya. Kalau kata Pak Dika, kerja keras, cerdas, ikhlas, berjamaah. Maka keluarlah 4 kesadaran. Kalau jadi ada 3 kesadaran saya kasih, sekarang 4 kesadaran. Tambah perhubungan lagi. 1 sadar, unggul. Sadar, unggul. Sadar, unggul. 1 sadar, unggul. Sadar, unggul. Simak Erika bilang. Sadar, unggul. Nomor 2 sadar cinta. Nomor 2 sadar unggul. Nomor 3 sadar prestasi. Sadar prestasi. Nomor 4 sadar diri. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Mau aman nggak di akhirat? Hari ini saya share apa tuh surat apa itu surat Hud ayat 88
Ya, orang-orang Fir'aun nanti digiring ke neraka. Kata Fir'aun, saya nggak mau digiring ke neraka. Orang yang ikut saya mau kasih ilmu, ikut juga lah. Jadi orang-orang yang salah pilih, ketika mereka digiring ke neraka, maka pemimpin itu akan membawa dia ke neraka. Silakan masuk neraka. Kan gue pikirin, tapi selaku pimpinan tertinggi dan tertua di sini, saya ingatkan kawan-kawan Ya, kalau salah pilih kan saya pemimpin dia yang jauh. jadi sadar apa? Sadar apa? Dari berikutnya. Oke, baru saya oleh karena itu dengan kata kesadaran ini, saya mulai dengan perbaikan infrastruktur. Ya, tadi tetap saya mau membahas COVID dan kualitas. Ini kamu sampai di aspal. Saya mesti nyentuh dengan 3M supaya jalan dibuka berlumpat di depan sini atau di sana. Ya, kemarin baru beli mobil lagi, usul, ya kan? Silakan mau mahasiswa kemana? Ekonomi mau ke Jogja, kalau sudah silakan, boleh dipakai. Ya, mobil kita. Ya, nah oleh karena itu kabinet kita menjadi berubah. Dan insya Allah, saya baru bicara Bu Covid tadi, atau Bu Covid membantu kita, berapapun dia bantu kita. Kebetulan kepala cabang di sini anak ini teman saya dulu. Jadi kalau Prof saya minta ampun Prof, kalau saya nggak bantu saya dosa. Wah, yang benar yang apa? PHP sama itu. Siap Prof, disuruh aja saya sini sana. Nah saya tidak tahu dulu mas seperti ini. Sekarang ada dong nggak? Mana yang sekarang? Jadi ini kita mau lagi karena di lantai ketiga. Jangan heran, seluruh tokoh yang ada di Indonesia seperti Hollywood, ya, Hollywood ya, emang di situ, ya, Insya Allah, ya, gedung A kita perhatikan, ya, gedung B pun dirapikan, gedung B ada di tengah nanti di pertanian, kemudian di fokus itu ada di lagi perpustakaan, ini dia, nah, nanti jadi perpustakaan jadi ini, biaya harus unggul. Ya, ada ya. Ini sudah pernah sampaikan. Ada sabotase. Nah, Dengarnya ini, lanjut. Ya, oke ya. Di gedung lantai 5 dan insya Allah akan kita ini di lobby nanti buat dosen-dosen ya ingin apa ngobrol-ngobrol antar dosen senior junior ingin ngobrol silakan di ruang ini lanjut. Nah ini lobbynya ya lobby perpustakaan ya. Nah sekarang sudah ada sebenarnya kita desain bahwa kita rapikan. Ini nanti akan ada ruang baca bebas. Jadi kita taruh nanti majalah bisa, insya Allah nanti Pak Al akan buat apa tuh wifi-nya cukup keras ya. Jadi buat orang menulis ini. Peserta istimewa nanti menulis di situ. Saya beri pusakanya hasilnya dingin. Semua AC masjid saya bawa ke sana. Kenapa? Ternyata masjidnya nggak sanggup bawa AC sebesar itu. Jadi mau saya ganti ya, dengan yang 3 PK ya. Nah, jadi nggak sanggup saya aja kan. 200 jeblok mesinnya. Nah, ini tahan dengan di atas 66.000 ya. Kalau di masjid baru berapa? 5.000 bro. Ya, lanjut. Nah, ini buat ruang bukunya. Ya. Masih ada juga isi yang ada isi. Ya, di ruang buku. Ya, lanjut. Ya, ini ruang bacanya bareng nanti sama saya diskusi. Nah, ini ruang lesehan yang memandang ke Gunung Salak. Ya, nanti ya Gunung Salak. Lanjut. Nah ini buat lobby-lobby ya, lobby-lobby atau ada klien datang ya ngobrol-ngobrol ya, yang agak lebih enak nanti ada tipot itu di situ. Lanjut. Nah ini eksekutif lounge-nya ya. Jadi kalau masa-masa S2 ke atas mau terima tamu apa ya boleh lah. Ya 3 belum ya, kami ya belum. Ya 3 keluar aja tadi ya. Nah ini ya masalah ketemu antar rektor segala macam ya bisa. Nah ini kita image baru, ya image baru. Saya bertanggung jawab untuk mewujudkan ini, ya.
Demikian juga pertanian. Saya bertanggung jawab. Gedung E, F juga kita rapikan. Semua dirapikan penampilannya. Supaya dengan demikian image kita baru dan kita melakukan paradigma baru. Oh, di daerah modern dan bertauhid. Tambah unggul, modern, macam-macam bangsa bertauhid. Nah, dengan demikian kita terima orang dari luar negeri tidak segan-segan lagi dan boleh mau seminar internasional setiap fakultas boleh, simposium internasional bisa dilakukan. Mau bertemu di mana? Aula perpustakaan akan kita buat nanti di gedung 501, insyaallah. Ya, nanti gedung fakultas itu waktu dekat mau saya cor dulu. Nanti di situ ada rooftop. Jadi dari atas pustaka bisa turun dari samping tangga, naik ke sana, ada di rooftop, bisa ngobrol di rooftop. Tapi tetap tidak boleh merokok. Ya, gitu ya. Rizal, ya itu memang itu tidak boleh merokok. Dan di mana itu rooftop ini terbuka, tapi tidak boleh merokok. Ya, galek. Nah, nanti di sebelah sana ada barang sana lagi. Ketemu dengan 501. Kita benahi 501 secantik mungkin. Nanti kan ada seperti mana akan ada panggung seperti di universitas negeri, seperti di USU. Ada panggung, ada semacam dome ya, dome perpustakaan. Nah, itu terus sampai lantai pertanian sampai ke ujung sana. Nanti kita ruang perpustakaan. Dengan demikian nanti setiap anak yang mau naik di atasnya sudah ada fakultasnya. Ya. Dan kita bikin 3 lift. Lift di tengah, lift di pinggir sekarang ada kalau di yang baru. Nah ini kan nggak bisa dong saya nggak bikin secara lainnya. Semangat kita beda. Nggak bisa dong. Ya. Apalagi yang menjadi beban. Ya jangan jadi beban lah. Mari kita maju. Ya. Ada 4 kesadaran. Kesadaran apa tadi? Unggul, Sadar unggul, cinta, prestasi, sadar diri. Sadar diri. Sadarlah diri. Kalau kata Pak Rektor, sadarlah diri. Tahu diuntung sebelum jasad terendah diusung. Nah, nanti kalau sudah jasad terendah diusung, tidak bisa lagi berbuat apa-apa dan pahalanya terbatas. Mari kita kembangkan diri kita untuk memberikan pahala, untuk kembali pulang sekarang memiliki modal yang cukup kuat. Ini adalah tahap pertama kita jumpa dan insya Allah nanti akan pendalamannya terus lagi oleh kami NTU bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ini. Dan ini tolong dicatat, Pak. Ini adalah proses sosialisasi visi misi yang terbaru, tujuan dan sasaran, sehingga demikian apakah ini pertanyaan dari asesor, apakah visi misi tersosialisasi hari ini sosialisasinya malah bukan paradigma baru dari visi misi kita yang baru. Ini kan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yaqulu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.